Joshua R. Patrick Phillips lahir di Allentown, Pennsylvania pada 17 Maret 1984 dari pasangan Steve dan Melissa Phillips. Steve ayahnya adalah seorang pecandu narkoba dan alkohol. Dia memiliki temperamen yang buruk dan kerap melakukan kekerasan terhadap Joshua dan ibunya Melissa, sehingga menyebabkan keduanya, terutama Joshua, hidup dengan penuh ketakutan. Steve sangat tidak menyukai anak kecil, terutama anak perempuan. Dia memberlakukan aturan ketat kepada Joshua. Dia akan marah jika ada anak lain bermain ke dalam rumahnya, terutama anak perempuan saat dia tidak ada. Kemudian Steve memutuskan untuk memindahkan keluarganya dari Pennsylvania ke Jacksonville, Florida. Mereka tinggal di perumahan yang rumahnya saling berdekatan, dan di lingkungannya banyak anak-anak yang keluar untuk bermain. Joshua yang pada saat itu berumur 14 tahun, dikenal memiliki sifat yang pendiam dan ramah. Di seberang rumahnya tinggal pasangan Steve dan Sheila Clifton. Mereka memiliki dua anak perempuan bernama Jessie yang berumur 11 tahun dan Maddie Clifton yang berumur 8 tahun. Mereka adalah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Maddie adalah seorang gadis yang riang, aktif, dan berteman dengan siapa saja. Dia suka bermain piano, balet, bahkan dia bermain basket dan sepak bola. Pada 3 November 1998, sehabis pulang sekolah, Maddie berlatih piano yang dilakukannya setiap hari sebelum pergi bermain. Ketika sudah selesai, sekitar pukul 16.30, dia berpamitan kepada ibunya untuk bermain di luar dan akan pulang sebelum jam makan malam. Sekitar pukul 18.20, waktu makan malam pun tiba, dan Maddie belum pulang ke rumah. Sheila, ibunya Maddie, memanggil Maddie untuk pulang namun tidak ada tanggapan. Jessie, kakaknya Maddie, pun diminta untuk mencari adiknya dan menanyakan ke beberapa rumah tetangga. Tetangga lain pun keluar ikut membantu mencari Maddie, termasuk Joshua dan kedua orang tuanya. Ibunya yang merasa khawatir menelepon 911 dan melaporkan anaknya hilang. Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a Yes, black female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did she have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did she have on blue jeans? What'd she have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's it's her name? Short. Her name is Maddie. She goes, it's What's her Madeline. last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared. And nobody knows where she's at. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you know where I am? I mean, I'm at the corner of Fleetwood and... Yeah, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. Bye. Polisi pun datang dan berusaha menyelidiki hilangnya Maddie Clifton. Awalnya polisi mencurigai seorang pria yang bernama Larry Grissom karena dia pernah berurusan dengan kepolisian akibat kasus penyerangan. Tapi setelah diselidiki, di hari hilangnya Maddie, Larry memiliki alibi yang kuat sehingga dipastikan bukan dia pelakunya. Seorang detektif juga mengunjungi Joshua Phillips dan menanyakannya tentang Maddie. Dan dia membenarkan bahwa dia melihat Maddie pada hari sebelumnya, tetapi dia mengatakan tidak bermain bersama pada hari itu. Polisi juga memeriksa rumah, mobil, dan gudang milik keluarga Phillips, namun hasilnya nihil. Beberapa hari setelah hilangnya Maddie, para sukarelawan dan tetangga termasuk Joshua berbondong-bondong mencari di sekitar Florida untuk membantu menemukan Maddie Clifton. Hilangnya Maddie juga menjadi berita utama yang disiarkan di seluruh stasiun televisi.
Keluarga membagikan selebaran orang hilang dan ditempelkan juga di setiap tiang dan buletin di sekitar Jacksonville. Orang-orang mengenakan kaos khusus dengan wajah Maddie. Karena tidak adanya kelanjutan dan tidak ada jejak yang ditinggalkan, polisi akhirnya melibatkan FBI. Keluarga menjanjikan hadiah $100.000 kepada siapa saja yang datang dengan informasi yang berguna. Sayangnya, tidak ditemukan juga bukti tambahan dan Maddie bagaikan lenyap di telan bumi. Suatu hari pada 10 November, Melissa Phillips, ibunya Joshua, masuk ke kamar putranya untuk membersihkan kamar saat Joshua sedang sekolah. Ketika memasuki kamar, dia langsung mencium bau busuk. Saat itu dia hanya berpikiran bahwa anaknya itu jorok dan membiarkan barang-barang berantakan di mana-mana. Pada saat membersihkan kamar, Melissa melihat ada cairan yang menetes dari bawah tempat tidur anaknya. Kemudian dia merangkak untuk melihat sumber cairan itu. Namun betapa terkejutnya ketika dia melihat selotip di mana-mana dan ada kaki manusia yang menyembul keluar. Melissa langsung menghampiri polisi yang berada di depan rumah Maddie dan segera meminta untuk memeriksanya. Polisi datang ke rumah keluarga Phillips dan mengeluarkan tubuh Maddie dari bawah tempat tidur Joshua. Terlihat memar di lehernya, juga ada luka tusukan dan Maddie tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah. Polisi langsung menuju sekolah Joshua untuk segera menangkapnya. Ternyata sejak awal Joshua tahu keberadaan Maddie Clifton. Bocah berumur 14 tahun itu menutupi kekejiannya dengan berpura-pura mencari tahu musibah apa yang menimpa tetangganya. Bahkan Joshua pun turut serta membantu pencarian bersama keluarga Clifton. Polisi menemukan tongkat bisbol yang disembunyikan di belakang lemari, sebuah pisau dapur dan beberapa pengharum ruangan untuk menutupi bau busuk yang keluar dari bangkai Maddie. Dari hasil otopsi Maddie ditemukan 3 kali pukulan di kepala, robekan di leher, dan tusukan di dada sebanyak 7 hingga 9 kali. Menurut pengakuan Joshua, pada 3 November 1998, dia sedang sendirian di rumah ketika Maddie Clifton yang tinggal di seberang jalan datang ke rumahnya meminta untuk keluar dan bermain baseball. Joshua pun setuju meskipun dia tidak diizinkan untuk bermain saat orang tuanya tidak ada di rumah. Saat mereka bermain baseball, Joshua tidak sengaja melempar bola ke mata Maddie yang menyebabkan dia berdarah, menangis, dan menjerit. Untuk menenangkan Maddie, Joshua menariknya secara paksa masuk ke dalam rumah hingga tidak sengaja celananya terlepas. Bukannya diam, jeritan Maddie malah bertambah keras. Joshua berubah panik, khawatir ketahuan ayahnya karena Steve melarang keras Joshua membawa teman perempuan masuk ke dalam rumah. Joshua meraih tongkat baseball dan memukul Maddie di kepala, menggorok lehernya lalu menyembunyikan tubuhnya di bawah kasur. Joshua mengaku bahwa saat Steve pulang, dia masih mendengar erangan keluar dari mulut Maddie. Karena takut terdengar ayahnya, Joshua lalu mengeluarkan Maddie, menusuknya di dada dan sekali lagi menghempaskannya masuk ke tempat yang sama. Selama seminggu lamanya, setiap malam Joshua tidur dengan jasad Maddie tepat di bawah kasurnya. Berita kasus pembunuhan Maddie Clifton oleh Joshua Phillips menyebar, dan warga menumpahkan kekesalannya pada keluarga Phillips. Warga menuduh orang tua Joshua teledor karena tidak sadar akan adanya bau busuk yang muncul di kamar anaknya. Warga juga menyalahkan polisi yang gagal menemukan keganjilan saat memeriksa kediaman Phillips ketika Maddie baru dinyatakan hilang. Di pengadilan, beberapa pengakuan Joshua dipatahkan oleh pihak penuntut. Hasil otopsi tidak menemukan adanya memar pada mata Maddie. Bahkan tidak ada bukti kalau mereka benar bermain baseball. Juga tidak adanya darah di halaman rumah dan noda tersebut hanya ditemukan di kamar Joshua. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti baru bermunculan. Beberapa buku terkait kultus kepercayaan sesat ditemukan di lemari kamar Joshua. Juga setengah jam sebelum nyawa Maddie melayang, Joshua tengah melihat konten porno dari komputernya. Dan yang lebih mengerikan, foto kakak perempuan Maddie, Jessie, yang saat itu berumur 11 tahun, ditemukan di kamar Joshua. Dipercaya Joshua telah mengincar Jessie sejak lama. Dan kalau memang Maddie memberontak saat dipaksa masuk hingga hanya menyisakan baju dan kaos kaki di tubuhnya, namun tidak tampak adanya kotoran, debu maupun tanah pada pakaiannya.
Sidang hanya berlangsung selama 3 hari, dan pada 8 Juli 1999, Joshua dinyatakan bersalah. Karena saat itu umurnya masih di bawah 16 tahun, hukuman mati tidak bisa diberikan sehingga juri menjatuhkan Joshua hukuman seumur hidup. Joshua pun beranjak dewasa di balik jeruji besi. Namun dia tetap menolak untuk menjabarkan secara detail kejahatannya kepada Maddie Clifton. Di tahun 2018, Joshua muncul membacakan surat yang ditulisnya. Isinya merupakan permintaan maaf yang lebih ditujukan kepada dirinya sendiri dan penderitaan yang harus dialaminya, bukan kepada korban maupun kepada keluarga korban.